Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 sebagai moderator untuk kelompok 9. Yang pertama silakan kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizwan Samrante. Perkenalkan, nama saya Gana. Perkenalkan, nama saya Gana. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul keterampilan mengajar kelompok kecil dan perubahan. Yang pertama, pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perubahan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dengan jumlah sekitar 3-8 orang dan satu siswa secara individu dan dapat dengan bertatap muka dan memiliki berbagai peran sehingga dapat mengembangkan potensi diri peserta didik. Adapun beberapa tujuan keterampilan mengajar perorangan yaitu yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, membentuk hubungan yang lebih akrab antara pendidik dan peserta didik maupun antara peserta didik. Kemudian tujuan dari keterampilan mengajar kelompok kecil antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok. Yang kedua, memberikan kesempatan memecah masalah untuk berlatih mengucapkan masalah secara rasional dan transparan. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap dialog dan semangat gotong royong. Yang keempat, penggunaan dalam kelas. Kelima, variasi berorganisasian. Kemudian peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, yang pertama, organisator kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sumber informasi atau narasumber. Yang ketiga, motivator bagi siswa untuk belajar. Yang keempat, menyediakan materi dan kesempatan belajar atau fasilitator bagi siswa. Yang kelima, pembimbing kegiatan belajar siswa atau konselor. Yang terakhir, peserta kegiatan belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam mengajar kelompok dan perorangan. Kelebihan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yang utamanya sebagai berikut. 1. Dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pembelajaran pada siswa dapat lebih. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa. Kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan biasanya sebagai berikut. Pengembangan masih kurang luas terhadap siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam sertai karena variasi siswa terbatas. Yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa.
dalam surat Kalau hubungan tuh kalau kelompok kecil 3-8 orang, kalau perorangan tak 1 orang. Apakah masih ada yang bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyesuaikan strategi mengajar dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda? Bagaimana cara menyesuaikan strategi mengajar dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda? Mengajar Dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Allah Bapa, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, Bapa yang kami selalu di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, sedang kami akan memulai proses belajar kami, sekiranya apa yang kami belajar nanti boleh kami pahami dan boleh kami laksanakan di dalam tata kehidupan kami masing-masing. Ini adalah doa kami dalam nama Allah yang sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Iya, anak-anak coba lihat di samping kanan kirinya, adakah yang tidak datang? Ada. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyi. Siapa yang bergerak? Saya kemudian apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan dan apa dampak dan solusinya. Dan setelah itu Ibu mempersilakan setiap perwakilan dari kelompok maju ke depan masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit. Berdiskusi dengan kelompok. Dan apa saja
Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh kendaraan motor, pabrik, mobil, dan kebakaran hutan. Pencemaran air disebabkan oleh limbah pabrik, sampah, dan minyak. Oke, berikan tepuk tangan. Anak-anak tolong siap. Soalnya materi kita ada yang ingin mau ditanyakan? Tidak ada. Sebentar ya anak, belum pulang. Ya Bu. Oke baik. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Tidak ada. Oh, baik, saya menyimpulkan materi pada hari ini. Pencemaran lingkungan adalah sesuatu zat yang berbahaya masuk dalam lingkungan yang membuat lingkungan kita menjadi tidak sehat dan dapat merusak makhluk hidup. Kemudian merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan Oke baik, kita explain supaya anak-anak sekalian semangat dalam belajar. Video tidak ada. Tidak ini.
menganalisis pendapat siswa 3, menumbuhkan kontribusi pemikiran siswa 2, mendistribusikan kapasitas siswa secara menyeluruh 2, menutup diskusi dengan menarikan